Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya anak-anak, para siswa masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Ngawi tahun 2021-2022. Pada sesi kali ini, pada kesempatan hari ini, kita akan ketemu dengan materi MPLS, yaitu pengenalan pendidikan karakter serta pengenalan budaya tata tertib sekolah di SMA Negeri 2 Ngawi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik, anak-anakku semua, para siswa peserta MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Ngawi tahun 2021-2022. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang penemuan akhlak dan karakter serta pengenalan budaya dan tata tertib sekolah. Anak-anakku semua, karakter itu sangat penting bagi setiap orang, karena setiap siswa, setiap orang, semua manusia lahir di bumi ini akan selalu dalam keadaan putih bersih. Oleh karena itu, lingkungan dan keluarga, teman, pergaulan, sekolah yang akan membentuk setiap karakter dari masing-masing siswa. Anak-anakku semua, pendidikan karakter adalah merupakan suatu usaha sadar yang terencana dan terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembangnya potensi manusia yang memiliki watak kepribadian baik, bermoral, berakhlak, dan harapannya berefek positif, konstruktif pada alam dan masyarakat. Oleh karena itu, kalau bisa dipahami dari pengertian pendidikan karakter, karakter sendiri itu merupakan akumulasi watak, sifat, dan kepribadian individu yang mengarah pada keyakinan dan kehidupan sehari-hari. Tanpa meninggalkan pengertiannya masing-masing, kita dapat pahami bahwa pendidikan karakter adalah usaha yang terencana untuk membangun karakter individu. Anak-anakku semua, berarti dari pengertian tadi kita bisa tahu bahwa karakter, akhlak, moral, dan watak itu akan membentuk perilaku seseorang. Oleh karena itu di SMA sendiri, SMA Negeri 2 Ngawi sendiri juga sangat penting. Bahkan Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara sendiri, sudah dari dulu memberikan gambaran bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti yang terdiri dari kekuatan batin dan karakter, pikiran, atau intelek pada tubuh anak. Ini tidak dapat dipisah-pisahkan antara bagian satu dengan yang lain, karena pendidikan karakter merupakan bagian integral yang sangat penting dari pendidikan kita. Para siswa peserta MPLS SMA Negeri 2 Ngawi, di pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan itu sendiri berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari 8 potensi peserta didik yang
ingin dikembangkan lebih dekat dengan karakter, itu akan kita tahu bahwa peserta didik itu dalam pendidikan karakter itu diharapkan dapat beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, mandiri. Dan yang terakhir, kelima, adalah menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Anak-anak, fungsi pendidikan karakter itu memiliki fungsi dasar, yaitu mengembangkan potensi seseorang agar menjalani kehidupan dengan baik, sehingga fungsi dalam pendidikan formal itu sendiri, terutama di SMA Negeri 2 Ngawi, berfungsi untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang mulia, bermoral, bertangguh, berperilaku baik, dan toleran. Selanjutnya, kalau kita bisa pahami, sebenarnya pendidikan karakter itu akumulasi dari berbagai unsur. Yang pertama adalah agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada teori pendidikan, psikologi, nilai sosial budaya. Kemudian yang keempat, pengalaman terbaik yang dialami oleh setiap manusia, khususnya kalian, dan perangkat pendukung baik berupa kebijakan, pedoman, sumber daya lingkungan, sarana dan prasarana, serta komitmen pemangku jabatan atau pemangku kepentingan. Pendidikan karakter itu sendiri sebenarnya akan sangat dipengaruhi oleh, sekali lagi, watak kepribadian dari berbagai lingkungan tadi yang kita sebut barusan. Itu akan sangat dipengaruhi oleh yang namanya budaya. Maka dalam istilah intervensi budaya, nilai-nilai luhur yang ada pada setiap manusia itu perlu ditumbuh kembangkan. Yang pertama melalui satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Kemudian dibudidayakan, sehingga menjadi pembiasaan secara kultural dan akan membentuk perilaku dan karakter unggul. Itulah yang diharapkan pada pendidikan karakter yang ada di SMA Negeri 2 Ngawi. Ada fungsi utama pendidikan karakter yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Ngawi, yaitu yang pertama, pembentukan dan pengembangan potensi. Tujuannya adalah agar manusia peserta didik dapat berpikir baik, berhati nurani baik, berperilaku baik, dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua adalah fungsi penguatan dan perbaikan. Tujuannya adalah memperbaiki serta menguatkan peran individu, keluarga, termasuk satuan pendidikan, masyarakat, dan juga pemerintah. Dan yang terakhir adalah fungsi penyaring. Dari fungsi penyaring ini digunakan agar siswa dapat memilih dan memilah budaya bangsa itu sendiri, dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai karakter dan budaya bangsa sendiri. Yang jelas budaya bangsa Indonesia itu sangat berbudi luhur. Oleh karena itu, di SMA Negeri 2 Ngawi, pendidikan karakter itu sendiri sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, dalam implementasinya, dalam penerapannya, budaya karakter atau pendidikan karakter itu dalam penerapannya perlu dibudayakan dan dilestarikan dan perlu pembiasaan. Oleh karena itu, di SMA Negeri 2 Ngawi sendiri diciptakan tata tertib sekolah
dibuat sebuah tata tertib sekolah yang nanti akan membentuk karakter-karakter baik bagi setiap siswa. Dan itu harapannya itu akan menghasilkan budaya. Budaya ini berarti mengandung makna sebagai suatu hal yang sifatnya biasa, sehingga siswa itu ketika masuk di lembaga SMA Negeri 2 Ngawi itu menganggap bahwa tata tertib sekolah itu sebagai suatu hal yang biasa dilakukan, sebagai habituality, kebiasaan. Karena itu dari 3 fungsi tadi itu, melalui fungsi penyaring, pendidikan karakter digunakan untuk memilih dan memilah budaya bangsa sendiri, dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan sifat karakter dan budaya bangsa kita. Karena itu di SMA Negeri 2 Ngawi diciptakanlah tata tertib sekolah dalam rangka penanaman karakter siswa agar sesuai dan selaras dengan budaya di sekolah. Apabila kalian nanti melihat tata tertib sekolah yang dipasang di beberapa tempat, di beberapa bagian di SMA Negeri 2 Ngawi, kalian akan bisa mempelajari dan bisa membaca di situ bahwa SMA Negeri 2 Ngawi itu sebagai suatu lembaga itu harus memiliki seperangkat norma, aturan, tata cara, kebiasaan yang harus kalian lakukan sebagai siswa SMA Negeri 2 Ngawi, sehingga kondusivitas atau keberlangsungan proses belajar mengajar di SMA 2 Negeri Ngawi, SMA Negeri 2 Ngawi berjalan baik dan lancar. Anak-anakku semua, oleh karena itu dalam pembentukan karakter itu ada 4 pilar utama yang harus dan bisa diterapkan pada setiap individu, yaitu ada olah pikir, olah hati, olahraga bahkan, dan olah rasa. Dari setiap 4 pilar itu menghasilkan unsur-unsur yang berbeda. Salah satu contoh adalah olah pikir. Olah pikir ini akan menghasilkan siswa yang cerdas, kritis, inovatif, berpikir, terbuka. Kemudian olah hati akan menghasilkan karakter individu atau siswa yang beriman dan bertakwa, jujur, amanah, berempati, pantang menyerah. Kemudian olahraga itu akan menghasilkan kepribadian atau karakter individu yang bersih dan sehat, tangguh, handal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, ceria, dan gigih. Dan yang terakhir olah rasa itu akan menghasilkan karakter siswa yang ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, kerja keras, termasuk beretos kerja. Di sini bisa kita garis bawahi bahwa aspek nilai karakter itu ada hubungannya dengan yang pertama, dengan Tuhan. Diharapkan akan tetap bertakwa, religius, beriman, dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aspek yang kedua, dengan diri sendiri. Ini diharapkan siswa akan memiliki kesadaran penuh untuk jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, percaya diri, inovatif. Dan yang ketiga, dengan sesama dan lingkungan akan ada kesadaran karakter, yaitu sadar hak dan kewajiban, patuh pada aturan sosial, menghargai karya orang lain, santun dan demokratis. Dan yang terakhir yaitu aspek nilai kebangsaan, di mana akan tumbuh karakter munculnya nasionalisme, menghargai keberagaman atau perbedaan, dan juga memahami terhadap budaya,
bangsa kita sendiri dan ekonomi yang ada dan terjadi di negara kita. Selanjutnya, di SMA Negeri 2 Ngawi pembinaan karakter dilakukan. Nilai-nilai karakter itu dilakukan melalui pertama adalah pembiasaan akhlak mulia, ada MPLS melalui organisasi OSIS, ada tata tertib sekolah, organisasi kepramukaan melalui upacara bendera, kemudian ada pendidikan bela negara, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Semuanya itu diharapkan melalui kegiatan-kegiatan tersebut siswa memiliki karakter yang unggul, kompetitif, dapat diandalkan, gigih, serta memiliki sifat empati, suka menolong, dan toleran. Anak-anakku semua, apa sih sebenarnya? Karena kita itu dilahirkan di dunia ini memiliki Sang Pencipta. Dengan dasar iman dan takwa, itu kita akan memiliki akhlak mulia. Oleh karena itu, akhlak mulia pasti akan mendasari kecerdasan hati, pikir, rasa, dan raga. Melalui olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga, ini akan menghasilkan insan-insan individu yang cerdas, terampil, memiliki inovasi yang tinggi, gigih, berdaya juang, serta toleran terhadap keberagaman. Selanjutnya, para peserta siswa SMA Negeri 2 Ngawi, peserta MPLS di SMA Negeri 2 Ngawi. Di SMA Negeri 2 Ngawi, sebenarnya pendidikan karakter itu juga akan dilakukan. Yang pertama melalui KBM di kelas, kemudian ada budaya sekolah, mulai kegiatan keseharian di satuan pendidikan, melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dan yang terakhir yang bisa kalian lakukan adalah kegiatan yang ada di rumah. Jadi ada 4 hal yang bisa kalian lalui dalam rangka menempa karakter kalian semua sehingga menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Di sekolah sendiri itu sebenarnya ada beberapa karakter utama yang akan menjadi tujuan. Karena itu kalau cara yang ditempuh, misalnya karakter utama jujur dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah peserta didik melalui berbagai kegiatan sekolah terbiasa berperilaku tanggung jawab di sekolah. Kemudian cerdas, strateginya adalah melalui kegiatan ekstra dan intrakurikuler. Kemudian melalui budaya sekolah dengan menciptakan suasana sekolah yang mencerminkan karakter, sehingga akan ada keteladanan, diciptakan budaya sekolah yang bersih, sehat, tertib, serta menggalakkan kembali berbagai kondisi atau tradisi yang membentuk karakter, mulai dari piket kelas, ibadah bersama, sholat Jumat bersama, hormat kepada guru, hormat kepada bendera, dan seterusnya. Itu yang akan dilakukan di SMA Negeri 2 Ngawi. Oleh karena itu, pendidikan baik dari jenjang SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi itu diharapkan ada keseimbangan 3 unsur. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, dan yang terakhir adalah attitude. Nah, attitude disinilah yang menjadi bagian integral dari pendidikan karakter. Para peserta MPLS di SMA Negeri 2 Ngawi, dari berbagai aspek karakter ini kita bisa tahu bahwa yang paling dasar dari olah pikir itu akan menghasilkan insan yang cerdas, olah hati akan menghasilkan insan yang jujur, bertanggung jawab, olahraga akan menghasilkan
insan yang bersih, olah rasa dan karsa akan menghasilkan insan yang peduli dan kreatif. Apabila kita perluas, olah pikir itu akan menghasilkan pemikir, menghasilkan kecerdasan intelektual. Olah hati akan menjadi orang yang sangat percaya, bahkan percaya diri, termasuk percaya kepada orang lain, memiliki kecerdasan spiritual, jujur. Kemudian untuk olahraga itu akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, memiliki kecerdasan sosial dan nilai tanggung jawab. Dan olah rasa akan menghasilkan insan-insan yang suka membangun kerjasama dengan orang lain, memiliki kecerdasan emosional, peduli, dan kreatif. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, hubungan antar manusia, bahkan ketika kita atau kalian merasakan diri kalian sendiri melalui pendidikan karakter ini akan menghasilkan secara pribadi. Olah pikir itu akan memiliki sifat-sifat. Hasilnya adalah bervisi, cerdas, kreatif, dan terbuka. Dari olah rasa, setiap pribadi akan menghasilkan insan-insan yang jujur, ikhlas, religius, dan adil. Sementara dari olahraga itu nanti akan menghasilkan insan-insan yang gigih, kerja keras, disiplin, bersih, bertanggung jawab. Nah, dari olahraga ini akan menghasilkan pribadi-pribadi yang terbuka untuk kerjasama, untuk sharing dengan sesama. Makanya disebut interpersonal. Nah, dan yang terakhir adalah olah rasa. Nah, olah rasa ini juga akan menghasilkan hubungan interpersonal yang baik antar manusia, mulai dari peduli, demokratis, suka membantu, dan gotong royong. Baik anak-anakku semua, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa ada 5 karakter utama yang penting, bahkan sangat penting menentukan pendidikan karakter itu sendiri. Ada 5 hal, ada 5 karakter utama yang sangat mendukung. Yang pertama adalah religius, yang kedua adalah nasionalis, yang ketiga integritas, yang keempat mandiri, dan yang kelima gotong royong. Religius itu bisa ditempuh melalui berbagai hal dalam melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan dianut, termasuk menghargai perbedaan agama dan kepercayaan lain. Sementara nasionalis dapat ditempuh melalui apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga lingkungan, taat hukum, taat tata tertib sekolah, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Sementara integritas itu bisa meliputi tanggung jawab, konsistensi tindakan, dan perkataan yang berdasarkan kebenaran, menghargai martabat setiap individu, serta mampu menunjukkan keteladanan, baik buat sendiri maupun bagi orang lain. Dan yang keempat, mandiri. Mandiri ini diharapkan siswa akan menjadi pembelajar sepanjang hayat, dapat menggunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita yang kalian punya. Dan yang terakhir, gotong royong. Di sini diharapkan siswa dapat menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat kerjasama, inklusif, suka tolong-menolong, serta empati dan rasa solidaritas. Disinilah 5 karakter utama yang menjadi tujuan, bahkan menjadi nilai penting bagi pendidikan karakter itu sendiri. Demikian anak-anakku semua, uraian tentang pendidikan karakter. Buat kalian, nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan.
di akhir acara ini atau sesi materi ini. Di akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uraian tentang pendidikan karakter dan pengenalan budaya tata tertib sekolah. Di akhir sesi, kalian diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas yang terkait dengan pendidikan karakter dan pengenalan budaya tata tertib sekolah. Jangan lupa tetap semangat, selalu berdoa, jaga protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.